Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan memulai sesi pertama untuk pelatihan eh, kesehatan dan keselamatan kerja di bidang kimia. Dan sesi satu ini kita akan membahas tentang landasan penyelenggaraan K3 dan juga kebijakan K3 nasional. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Topan Setiawan. Saya 6 tahun belakangan ini sudah pernah uh, berkecimpung dalam bidang ketiga, mulai di yang terakhir ada di Joken.id sebagai ahli K3 kimia. Kemudian di Universitas Khairun yang berhubungan dengan K3 juga saya sudah pernah di manajer teknis laboratorium pengujian ISO 17025 atau kepala laboratorium lingkungan yang salah satu job deskripsinya adalah merencanakan dan mengelola K3 di laboratorium lingkungan. Oke, selanjutnya tujuan sesi kita pada kali ini yaitu mampu menerapkan undang-undang tentang K3 dan eh, kebijakan di kebijakan K3 nasional di bidang kimia dalam lingkungan kerja yang kondusif. Sehingga nanti berarti dalam akhir sesi ini teman-teman diharapkan dapat menerapkan apa-apa saja isi dari undang-undang tentang K3. Nah, oke, jika teman-teman melihat gambar ini, apa yang bisa dideskripsikan dari gambar ini? Coba, kira-kira apa ini? Kalau yang saya lihat itu kayak semacam kecelakaan kerja gitu, kayak kurangnya perhatiannya sehingga terjadi kecelakaan kerja kayak seperti Hmm. alatan yang menimpa kepada di kepala, terus ada arus listrik yang terbuka sehingga menyebabkan bisa jadi kematian. Bahkan ada di sini kayak kompor dan juga tergelincir. Jadi kayak keselamatan kerjanya tuh tidak terlalu diperhatikan dalam kerja. Hmm. Itu deskripsi yang saya lihat, Pak. Oke. Ada yang lain? Dari saya kalau dari deskripsi gambar itu lebih ke apa mengantisipasi hal-hal yang di luar kendali. Jadi kayak penggunaan alat, kadang walaupun sudah sesuai prosedur, tapi kalau dalam penggunaannya ada terjadi sesuatu di luar kendali itu butuh adanya pencegahan atau solusi. Jadi terkait dengan keselamatan kerja. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kalian mendengarkan kata K3 kimia atau kesehatan dan keselamatan kerja kimia, apa yang terpintas dalam pikiran kalian? Kalau dari saya, apakah suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar. Mungkin jaringannya kurang bagus. Oke. Kalau dari saya itu kan kalau dalam kimia itu kita biasa berhubungan tentang yang berbahaya. Jadi kalau yang terlintas dalam pikiran saya kalau tentang K3 keselamatan kesehatan yang kimia itu adalah bagaimana kita bekerja di lingkungan kimia itu yang bagaimana cara kita untuk selamat atau kayak untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama kita berhubungan dengan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi bagaimana cara kita preventif untuk melindungi diri gitu, Pak. Oke.
Apa yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini? Kalau dari saya sendiri sih saya harapkan adalah eh, saya bisa lebih mengetahui lagi gimana sih cara kita bekerja dengan selamat di bagian kimianya gitu Pak. Kan kita berhubungan dengan kimia. Jadi apa-apa hal-hal apa aja yang kita harus bisa gitu atau hal-hal apa aja yang kita persiapan atau siapkan ketika kita berhubungan tentang bahan-bahan kimia. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Eh, nah, sekarang coba adakah pengalaman kalian yang tentang penerapan K3 gitu? Adakah pengalaman masing-masing tentang menjalankan K3, pengalaman tentang itu? Ada? Kalau dari saya sendiri Pak, itu cuma semacam dulu kan waktu kan saya di bidang basicnya kan di pendidikan kimia. Jadi di situ pernah kayak waktu kuliah itu kan praktikum tentang praktikum yang kita berhubungan dengan bahan-bahan kimia berbahaya seperti HCl, H2SO4. Jadi di situ bagaimana cara kita untuk kayak mengambil bahannya itu menggunakan eh, selamat pakaian-pakaian yang melindungi diri seperti kayak semacam kita menggunakan sarung tangan, jas lab, bahkan pakai masker dan juga ketika kita bekerja untuk mengambil bahan-bahan berbahaya itu kita mengambilnya tuh di lemari asam gitu Pak. Yang itu sih yang kalau pengalaman saya tentang ketiga itu masih di kayak praktikum waktu kuliah Pak. Ya, jadi menerapkannya dengan menggunakan APD ya, alat pelindung diri, Ya, dan bagaimana menggunakannya jika larutan-larutan itu yang berbahaya harus em, pengerjanya di lemari asam dan lain-lainnya. iya Pak. Yang lain? Kalau dari saya lebih ke ini sih, kalau apa pembacaan MSDS sebelum memulai kerja, karena kalau untuk prosedur kerja penggunaan APD itu alat pelindung diri itu kan sudah menjadi multidisiplin dari lab itu sendiri. Jadi yang lebih apa tuh lebih banyak dilupa tuh adalah membaca MSDS. Itu sih Pak. Betul sekali. Membaca MSDS bahan itu sangat penting ya, sehingga kita mengetahui karakteristik suatu bahan kimia dan juga bahayanya apa, serta bisa mengantisipasi jika terjadi kecelakaan yang melibatkan bahan kimia tersebut. Oke, saya rasa semuanya sudah punya pengalaman ya, terutama jika memang basicnya ada pernah bekerja dengan bahan-bahan kimia. Saya rasa semuanya pernah menerapkan K3 ya, mulai penggunaan APD, kemudian bagaimana cara penanganan bahan kimia, dan juga eh, bagaimana kita keterampilan membaca material safety datasheet ya, MSDS, sebagai langkah antisipasi terjadinya kecelakaan kerja akibat bahan kimia. Nah, oke. eh Dalam dunia K3 itu apa sih? Ya, eh kalau secara pengertiannya di dalam ini kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu program yang dibuat sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau penyakit serta tindakan antisipatif dan cepat tanggap untuk penanganan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi uh, K3 itu suatu program yang disusun, gitu ya. Suatu program yang disusun untuk mencegah dan mengantisipasi adanya kecelakaan atau penyakit akibat suatu kerja, gitu ya. Entahkah di laboratorium atau di industri kimia, ya, di industri lain yang menggunakan bahan kimia, gitu ya.
Jadi bukan hanya di laboratorium tapi di industri juga harus menerapkan adanya K3 terutama di bidang kimia jika menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya tentu. Nah, dasar hukumnya jadi setiap laboratorium maupun industri itu dasarnya adalah UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ini landas dasar hukum yang utama yang digunakan untuk penerapan K3. Kemudian ada pasal 86 UU nomor 13 tahun 2003 tentang hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ini untuk bagi yang teman-teman di industri juga ada pasal 86 UU nomor 13 tahun 2003 yang bisa digunakan dalam landasan hukum penyelenggaraan K3 di tempat kerja. Nah, tujuannya ada tiga. Tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja itu disusun K3 itu tadi. Yang pertama, melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja, ya. Melindungi analis, melindungi pekerja secara keseluruhan di tempat kerja. Yang kedua, mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, nanti apa saja itu kecelakaan serta jenis-jenis penyakit akibat kerja nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ya, jika kita memahami K3, gitu ya, jika kita memahami K3, kita bisa bekerja secara efisien dan efektif, gitu ya, dengan produktivitas yang baik, karena kita sudah tahu nih bagaimana cara penanganan bahan-bahan kimia ini, gitu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja di pasal 3 itu ada syarat dasar K3 ya. Ini beberapa syarat dasar K3. Yang pertama itu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja ini sudah pasti ya. Syarat dasar penyelenggaraan K3-nya. Yang kedua mencegah dan mengurangi serta memadamkan kebakaran di situ ya. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalur evakuasi, memberi pertolongan pertama pada kecelakaan, memberi APD. Jadi di laboratorium ataupun di industri perlu ada APD, alat pelindung diri, mulai dari masker, kemudian helm kerja, sarung tangan, dan alat APD lain yang digunakan tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakukan di tempat kerjanya. Ya. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, dan lain-lain, termasuk limbah ya, beberapa limbah. Mencegah dan mengendalikan PAK, penyakit akibat kerja, dan juga keracunan terhadap bahaya. Jadi misalkan bahan-bahan ini jika dikerjakan harus memakai lemari asam, kalau tidak uapnya akan mengkontaminasi udara di sekitar tempat kerja misalnya. Nah, itu akan beracun dan menyebabkan penyakit pada para pekerja. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian penerangan yang cukup dan sesuai. Oke. Eh, ya, harus diperhatikan. Jadi sebenarnya di tempat kerja itu ada standar penerangan tersendiri, gitu ya. Misalnya dengan intensitas cahaya yang berapa yang mencakup di tempat kerja, gitu ya. Nah, ada namanya sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 ini adalah pendekatan sistematis untuk mengelola risiko K3 di tempat kerja. Jadi, eh, sistem manajemennya itu siapa yang memuncaki penanggung jawab dalam K3, kemudian bagaimana alur komunikasinya, sehingga misalkan kalau jadi ada kecelakaan kerja kita bisa mengantisipasi dengan cepat gitu atau bisa mencegah terjadinya kecelakaan yang ini adalah elemen-elemen sistem manajemen K3 ya. Ini semua isi dari UU undang-undang tadi ya. Yang satu adalah kebijakan. Bagaimana K3 ini perlu ada suatu kebijakan yang mengaturnya, perlu ada gitu ya. Sehingga eh, semua perusahaan harus menerapkan K3 di tempat
kerjanya, di laboratorium pun demikian. Kemudian perlu adanya perencanaan ya, itu dibuat, disusun untuk dipahami oleh semua pekerja sehingga bisa menerapkan K3 secara keseluruhan. Ketiga, implementasi, di situ ada monitoring ya dan penerapan penggunaan APD dan lain-lain, eh, dan perlu adanya ahli K3 untuk memonitoring. Keempat, evaluasi, dan lima, perbaikan jika dari hasil evaluasi itu ditemukan ada penerapan perencanaan maupun implementasi yang belum sesuai dengan standar K3 gitu ya. Nah, ini tindakan pengendalian dalam hierarki pengendalian risiko bahaya. Itu ada, pertama adalah eliminasi bahaya ya. Jadi misalkan kalau kita merencanakan sesuatu, misalkan oh ini bahan ini mempunyai mudah terbakar misalnya, mudah terbakar. Untuk mengeliminasi bahaya akibat bahan ini, maka bisa menempatkan bahan itu di tempat yang jauh dari sumber api misalnya. Ya, itu bisa mengeliminasi bahaya. Yang kedua, substitusi. Eh, Misalnya dalam kimia menggunakan bahan ini, tetapi bahan bahan A itu ternyata sangat toksik gitu ya, sangat beracun gitu. Misalnya. Jadi kita bisa menggantikan dengan bahan lain yang juga mempunyai sifat dan fungsi yang sama, misalnya. Misalnya untuk kegiatan maserasi, misalnya di situ di prosedur kita menggunakan metanol gitu. Tetapi karena metanol mempunyai toksisitas yang tinggi, maka bisa diganti dengan etanol, gitu ya. Untuk dengan fungsi yang sama, gitu ya. Yang kedua, ketiga, perancangan, ya. Jadi modifikasi tempat, alat maupun mesin itu dimodifikasi demikian mungkin untuk menghindari bahaya. Misalnya penempatan alat-alat kaca, misalnya gelas, alat-alat gelas itu di tempat yang mudah dijangkau, di lemari yang tahan terhadap guncangan dan lain-lain. Kemudian ada administrasi, membuat prosedur K3, aturan K3. Kemudian bagaimana sumber daya manusianya perlu mendapatkan pelatihan K3, ini yang penting. Kemudian durasi kerja, ya, jangan melebihi yang batas kemampuan manusia, terutama ya, ada yang bekerja sampai 12 jam itu tidak baik. Nah, ini dalam K3 juga diatur bahwa durasi kerja itu jangan sampai melebihi batas kemampuan manusia. Kemudian tanda bahaya harus dipasang ya. Misalkan bahan-bahan ini mempunyai simbol bahaya toksik, maka dicantumkan simbol yang toksik. Kemudian rambu-rambu, poster, dan label tiap di setiap lingkungan kerja. Kemudian penggunaan alat pelindung diri. Jadi setiap laboratorium ataupun industri itu harus menyediakan APD ya untuk tenaga kerjanya itu. Dan tentu saja tenaga kerjanya harus punya kesadaran menggunakannya. Ada perusahaan atau industri yang dan laboratorium yang sudah menyediakan tetapi tidak ada kesadaran dari tenaga kerja itu sendiri dalam menggunakan APD. Nah, makanya perlu adanya aturan tadi di bagian administrasi bagaimana kalau mau mengerjakan sesuatu menggunakan APD yang sesuai. Gitu. Nah, di UU itu juga diatur tentang kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Jadi dalam keadaan darurat apa yang harus perlu dilakukan ini nanti dijabarkan lagi di setiap industri ataupun laboratorium ya, tentang bagaimana pertolongan pertama pada kecelakaan di lingkungan kerja. Ini di UU ini
di kebijakan ketiga nasional ini tujuannya adalah pertama adalah melindungi, ya, melindungi dan mencegah baik untuk tenaga kerja maupun terhadap lingkungan di sekitar. Ya, jadi termasuk dalam penanganan limbah itu juga diatur. Dalam pasal 86 UU nomor 13 tahun 2003 ini juga diatur bahwa setiap tenaga kerja itu berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjanya di tempat kerja. Baik perlindungan berupa fisik, mental maupun moral gitu ya. Dan kebebasan dalam eh, melakukan eh, aktivitasnya serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Ada yang ingin bertanya sampai sejauh ini? Jika tidak ada, mari kita berdiskusi. Oke. Kesimpulan, penerapan kebijakan Undang-Undang Keselamatan Kerja diperlukan untuk menghindari bahaya. Ya, jadi kebijakan K3 serta Undang-Undang K3 itu ditujukan untuk menghindari bahaya, mencegah terjadinya kecelakaan, serta melindungi eh, tenaga kerja di tempat kerja. Dengan menerapkan Undang-Undang K3 yang berlaku, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja maupun teknisi atau analis. Oke, terima kasih sudah mengikuti sesi satu ini. Jangan lupa untuk tetap mengerjakan eh, tugas mandiri satu ya, dan dikumpulkan di learning management system masing-masing. Dan kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya besok di jam yang sama. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.